bolehkah meminjam atau meminta diberi harta adik yang yatim tapi sudah bekerja dan memakan hartanya bersama, Ustaz? Lah wis gede wis nyambut gawe. Yatim itu ya, definisi yatim itu anak yang masih kecil, yang belum bisa tasarruf, yang kalau sudah besar, apalagi sudah bisa bekerja, sudah tidak yatim. Kalau sudah bekerja tetap disebut yatim loh, bapak ibu ini yatim semua no. Bagi bapaknya yang sudah meninggal dunia, ya toh? Bahkan sudah ada yang yatim piatu. Apa begitu? Yatim itu definisi yatim itu anak yang masih kecil yang ditinggal meninggal dunia oleh bapaknya. Lah ini adik sudah dewasa, sudah bekerja. Dalam satu keluarga dengan Mbak Yune ya, saling memberi, saling menerima dengan hal yang wajar, cara yang hak, itu boleh-boleh saja dan baik itu. Dengan catatan memberi dan menerima dengan cara yang hak, bukan dengan cara yang batil. Ya, ada lagi. Apakah ada tuntunannya dan hadisnya salat kafarat di hari Jumat pekan terakhir di bulan Ramadan? Soalnya di daerah saya banyak yang melakukannya, yaitu untuk mengqadha salat yang dulu pernah ditinggalkan. Ya harusnya jenengan tanya yang melaksanakan itu, jangan tanya saya. Nanti kalau tanya saya dijawab nanti sakit hati, tersinggung. Kalau ditanyakan apakah ada tuntunan dari Nabi perihal yang demikian, maka pangapunten kami jawab tidak ada tuntunan dari Nabi. Atau lebih halus lagi, sependek yang saya tahu, tuntunan dari Nabi yang seperti itu belum ditemukan. Ya, harusnya tanya yang melaksanakan itu, dalilnya mana? Wis agama serasa kok kantekon dalil. Lo agama ini memang al ilmu qoblal amal, ilmu sebelum beramal. Maka tanya dulu ada landasan ilmunya. Kalau bicara ilmu dalam agama tentu itu dalil, yang dimaksud tentu dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Wis toh, wis melu wae engko nek ndelalah ora bener dosane tak tanggungi, aja percaya. Ya, ada lagi. Tentang hewan kurban, apakah harus hewan jantan atau bisa betina, Ustaz? Bisa jantan, bisa betina. Namun yang diutamakan yang jantan. Kenapa? Bukannya betina tidak boleh, boleh. Yang bunting itu betina. Nanti naik korban semuanya betina, habis betinane punah sudah. Karena pejantan itu tidak bisa bunting. Yang bisa bunting betinanya. Maka yang diutamakan jantan, bukan berarti betinanya secara syariat tidak boleh, boleh. Namun demi menjaga keberlangsungannya biar tidak punah, diutamakan yang jantan. Kalau semuanya betinanya, habis betinanya, tinggal pejantannya, ya sudah, tidak ada lagi, punah nanti sudah. Ya, ada lagi. Suami saya sholatnya masih bolong-bolong, suami belum mau mengaji. Kalau berhubungan suami istri halal atau haram, Ustaz? Lah kok sing ditanyakan berhubungan nih, bukan sholatnya yang bolong-bolong ini. Ini kan seolah-olah lebih penting hubungannya daripada sholatnya. Kalau yang dipertanyakan sholatnya suami yang bolong-bolong,
hubungannya dengan suami yang bolong-bolong sholatnya. Kalau dulu nikahnya sah secara Islam, insya Allah hubungan badannya sah, halal, tapi tidak berhenti di situ. Suami yang sholatnya bolong-bolong itu berarti hubungannya dengan Allah sedang tidak baik-baik saja. Padahal kewajiban suami yang muslim mengarahkan, membimbing, mendidik istri dan anak-anaknya nanti menuju jalan yang Allah ridhoi. Bagaimana mungkin suami yang sholatnya bolong-bolong bisa mendidik istri, mengenalkan istri dan anak kepada Allah? Jelas tidak mungkin. Wong dia sendiri tidak kenal dengan Allah. Kalau kenal betul dengan Allah, pasti sholatnya tidak bolong-bolong. Karena hubungan seorang hamba dengan Allah yaitu di sholatnya itu yang paling prinsip. Kalau sholatnya baik, insya Allah semua perbuatannya baik. Kewajiban sebagai suami akan tertunaikan. Orang mung nek njaluk tok gitu loh. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong, potensi besar kewajiban suami tidak tertunaikan. Ya. Karena hubungannya Allah saja dikhianati. Apalagi hanya anak istrinya. Allah saja ditipu. Berusaha ditipu. Apalagi hanya anak istrinya. Maka tolok ukur hubungan seorang hamba kepada Allah baik dan tidak itu dilihat dari sholatnya. Bagaimana mungkin rumah tangga jenengan akan turun sakinah mawadah rahmat bimbingan dari Allah kalau suaminya bolong-bolong sholatnya? Bagaimana mungkin? Allah saja dilupakan, kadang ingat, kadang lupa dengan Allah. Makanya Allah juga akan lupakan gitu loh. Pertanyaannya bukan hanya sebatas halal dan tidak hubungan badan. Itu jawabnya mudah. Kalau memang dulu nikahnya sah secara Islam, insya Allah halal hubungan badannya. Tetapi kita berumah tangga bukan hanya untuk berhubungan badan. Ini untuk kebahagiaan, kebaikan dunia akhirat. Kita itu berumah tangga. Sampai Nabi kita bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfaddin." Jika seorang hamba itu berumah tangga, sungguh dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maksudnya apa? Dengan menikah, dengan berumah tangga, maka semakin banyak kebaikan yang bisa dilakukan, semakin banyak kebajikan yang ditunaikan. Maka seolah-olah sudah separuh agamanya tertunaikan. Karena suami bisa kasih sayang pada istri, istri menghormati suami, sama-sama menunaikan kewajibannya, kewajiban suami menjadi hak istri, kewajiban istri menjadi hak suami. Membimbing istri, mendidik anak-anak, dikenalkan pada Allah, dikenalkan jalan-jalan yang Allah ridhoi, sehingga banyak kebaikan. Dikatakan oleh Nabi, setengah dinnya, setengah agamanya sudah tertunaikan. Falyattaqillah finnis fil baqi. Kemudian yang separuh lagi hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Dalam arti mensyukuri anugerah rumah tangga yang Allah berikan. Tunaikan dengan baik, usahakan untuk meraih ketetapan nikah dari Allah, yaitu sakinah, mawadah, warahmah. Itu bentuk ketawakalan kita kepada Allah di separuh berikutnya. Salah satunya, semua anggota keluarga mendirikan sholat dengan sebenar-benarnya. Sehingga dalam keluarga itu sholatnya bukan hanya sebatas penggugur kewajiban, namun betul-betul tanha anil fahsya wal mungkar. Nah, ada lagi? Beralih ke pertanyaan langsung, Ustaz. Pertanyaan langsung, ya, monggo. Silakan diambil mic-nya, disebutkan nomornya.
31. Udah cukup. Sementara 4 dulu. Ya ini sama, ini yang di depan sendiri ini kasihan. Ini. Yeah. Ya sudah gini cuma nggak ada mic ini loh. Ya itu berapa tuh nomor mic-nya tuh? Ya ini nanti ya karena di depan maka diberi kesempatan. Ya monggo. Sementara kita urutkan dari yang mic nomor 5, kemudian nanti persiapan 38. Silahkan yang nomor 5 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuryanto dari Salatiga. Dulu saya pernah menjadi korban pelecehan seksual seorang gay. Sebenarnya orang gay itu penyakit jiwa atau apa? Kemudian yang berikutnya, ini bukan pertanyaan tapi merupakan seruan yang berkaitan dengan riba. Pinjaman online itu sangat berbahaya. Saya berharap pemerintah untuk memberantasnya dengan sungguh-sungguh. Karena pinjaman online itu bukan lagi sebagai lintah darat, tapi lintah laut, darat, dan udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu menciptakan az-zakar wal unsa. Yang Allah ciptakan itu az-zakar, laki-laki, wal unsa, yaitu perempuan. Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk berpasangan. Allah tidak ciptakan Adam dan Joko untuk berpasangan. Atau Allah juga tidak ciptakan Hawa dan Siti untuk berpasangan. Namun yang Allah ciptakan Adam dan Hawa. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan, tidak ada pergantian terkait penciptaan Allah. Dan semuanya diberi fitrah. Coba diingat kembali Quran surat Ar-Rum itu. Ayat 30, surat ke-30 ayat 30. Surat Ar-Rum nomor surat 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikat dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ada notnya? Ya ada. Fitrah Allah maksudnya ialah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah modalnya sama. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir, baik laki maupun perempuan, semuanya dibekali, disempurnakan oleh Allah dengan fitrah. Fitrah itu naluri, kemauan dan kemampuan untuk menjalankan agama tauhid ini. Maka salah satu ciri dalam beragama tauhid yaitu laki-laki berpasangan dengan perempuan, perempuan berpasangan dengan laki-laki.
Itu salah satu dari sekian banyak yang ada di dalam agama tauhid. Maka fa'akim wajhaka lidini hanifa. Fa'akim wajhaka, hadapkan wajahmu dengan lurus dalam beragama ini. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Sesuai dengan fitrah Allah yang dengan fitrah itu manusia diciptakan. Fitrah keimanan, fitrah ketauhidan, fitrah ketakwaan manusia itu laki-laki mencintai perempuan. Perempuan menyukai laki-laki. Bukan laki-laki mencintai laki-laki, bukan perempuan mencintai perempuan dalam arti punya hasrat seksual pada sesama jenis, bukan itu. Kalau itu bukan fitrah, tapi itu penyimpangan. Padahal Allah ngendika, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah. Kalau ada yang mengatakan, saya juga tidak mau terlahir begini. Ini kan saya tidak bisa memilih. Padahal yang namanya setiap manusia yang dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tidak mungkin Allah ciptakan sejak lahir laki langsung berasal dengan laki-laki, perempuan berasal dengan perempuan. Itu tidak mungkin, mustahil. Kok ada kemudian seperti itu karena lingkungan yang mempengaruhi. Maka kalau ditanyakan apakah itu apa tadi? Penyakit kejiwaan atau itu alami? Maka jawabnya itu penyakit kejiwaan, bisa disembuhkan. Pertanyaannya, yang bersangkutan mau sembuh atau tidak. Kalau tidak mau sembuh, ya tidak akan berusaha. Maka ya sudah seperti itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu berusaha dengan sekuat tenaga mengerahkan segala daya dan upaya untuk merubah keadaannya. Kalau mau sembuh, pasti Allah akan turunkan bimbingannya. Maka perlu kita bentengi Bapak Ibu, anak-anak kita. Dunia LGBT sudah masuk di negeri kita. Hati-hati, hati-hati. Ternyata tidak hanya kaum pelangi itu tidak hanya ada di Eropa dan Barat sana. Kaum pelangi ternyata sudah masuk di negeri kita. Jangan-jangan di kanan kiri kita, na'udzubillah, jangan-jangan masuk ke keluarga kita. Maka dibentengi dengan baik. Caranya bagaimana? Tanamkan nilai-nilai Quran, nilai-nilai sunnah kepada generasi kita sejak dini. Diawasi. Jangan dilepas begitu saja, jangan dibiarkan begitu saja. Kalau ini tidak tobat kaum ini terlaknat. Allah yang ngendika. Mungkin ada yang tidak bisa menerima. Oh, itu melanggar hak asasi manusia. Biarkan mereka mengatakan itu. Yang perlu kita sampaikan adalah kebenaran yang datangnya dari Allah. Kalau mau sembuh, Allah akan tunjukkan jalannya. Harus berjuang, harus berubah. Jangan menyerah dengan keadaan seperti itu. Ya, terus yang kedua tadi apa? Tentang pinjaman online. Pinjol.
Ya, seruan pada pemerintah ya, mudah-mudahan. Dan alhamdulillah pemerintah sudah berusaha untuk memberantas pinjol itu. Sebetulnya mudah. Kita di negeri kita ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Kalau semuanya bertekad bulat, berazam, orang nyileh, semuanya wong Islam orang nyileh pinjol itu, ya sudah, rapayu itu. Kan mudah toh kalau kita bersatu, bertekad bulat, berazam, kita tidak pinjam. Selesai sudah. Dia menawarkan seperti apa, wong kita orang nyileh. Kalau hanya diberantas begini, nek wong Islame sing ngaku Islam masih do nyileh, ya nggak akan sirna pinjol ini. Lawang di antara kita yang hadir di sini aja ada yang pinjam kok. Ada yang pinjam online itu lagi mana mau memberantas? Sebetulnya pemberantasan itu bisa ibda binafsik, mulai dari diri kita. Pinjol adalah bentuk kemungkaran. Maka merubah kemungkaran setidaknya kita mulai dari diri kita. Sehingga bersinergi dengan yang punya kewenangan, dalam hari ini pemerintah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kaitannya pinjol, maka yang punya kewenangan menghentikan kemungkaran ini adalah pemerintah. Hentikan dengan kewenangan pemerintah. Pelaku-pelaku pinjol berantas semuanya. Berikan hukuman, sanksi pada mereka. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak bisa, maka dengan nasihat demi nasihat. Kalau itu pun juga tidak bisa, fa biqalbih. Maka dengan hati kita mulai dari diri kita sendiri dengan cara kita tidak pinjam. Nah, kalau kita juga pinjam, berarti selemah-lemah iman pun kita tidak punya. Karena menolak kemungkaran dengan hati, kata Nabi, wadzalika at'aful iman. Itulah selemah-lemah iman. Kita menyatakan berdasarkan petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah, pinjol itu riba, riba itu haram. Dan kita menolak riba. Tapi kita tidak bisa, tidak punya kewenangan menghentikan dengan kekuatan tangan. Maka mari keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran semuanya dimanapun berada, jauhkan diri dari pinjol. Jauhkan diri dari pinjol. Jauhkan diri dari transaksi-transaksi ribawi. Seluruh keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran maupun simpatisannya dimanapun berada. Ingat, hati-hati, bahayanya dunia akhirat itu. Di dunia sengsara, di akhirat dijanjikan oleh Allah neraka, na'udzubillah. Senangnya tidak seberapa, dapat uangnya tidak seberapa, di dunia tercekik, diuyak-uyak pinjol, nagihnya kan luar biasa, tanpa tedeng aling-aling lagi. Bahkan seperti orang gila juga, mencari yang pinjam tidak bisa, semua teman-temannya nomor yang ada di HP-nya juga katut ditagih. Dan nagihnya dengan suara yang kasar, kalau perlu datang dengan kekerasan dan lain sebagainya. Dunianya sengsara, akhirat neraka. Senangnya tidak seberapa. Maka semua keluarga besar MTA dan simpatisannya dimanapun berada, jauhkan diri dari pinjol dan dari transaksi-transaksi ribawi lainnya. Siapa yang melarang? Yang melarang Allah. Kalau yang melarang saya, panjenengan boleh menolak. Tetapi yang melarang ini adalah Allah. Bahkan dijanjikan oleh Allah, faman wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha
khalidun. Bagi yang ngeyel setelah datang peringatan dari Allah tentang riba, bagi yang ngeyel terlibat praktek-praktek ribawi, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dijanjikan oleh Allah neraka selama-lamanya. Ya, ada lagi? Baik, penanya berikutnya mic nomor 38, persiapan 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Bang Sukirman dari cabang Wates Kulon Progo. Perkenankan saya berbagi pengalaman kejadian penipuan melalui online yang saya alami pada hari Selasa tanggal 20 November 2022 dengan harapan semoga pemirsa atau pendengar pengajian MTA hari ini jangan terkena penipuan seperti saya. Ya, Diharapkan dengan atas saran tausiah Al Ustadz bisa mencegah kejadian yang menyakitkan hati saya yang saya alami ini. jangan punya pengalaman ditipu online. Ya, Ya. betul. Saya sendiri yang Ya. berdasar pada kita yang ngaji dengan innamal mu'minun ikhwan, kita sama muslim saudara. Dan juga berdasar pada kita ta'awun, takaful dan sebagainya, itu saling menolong dan sebagainya. Jadi berawal saya mempunyai kawan akrab semenjak saya sama-sama di kantor kerjanya di PTKI Yogyakarta yang bernama Pak Waliman. Pak Waliman dan istrinya itu adalah tokoh di daerahnya di Dusun Adikarto, Kebumen sebagai pengurus ranting muslimat. Nah, Pak Waliman di kantor saya dawai dan sharing tentang MTA. Akhirnya dia terbuka hatinya dan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia mantap di MTA. Dan dengan hatinya yang mantap tersebut, waktu itu dia mendirikan binaan MTA di daerah Adikarto, Kebumen bersama Pak Hartono. Waktu itu rumahnya sempat didemo dan menjadi perkara yang besar dan heboh. Nah, perkaranya begini, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, penipu online tersebut berpura-pura mengaku nama Waliman akan pergi ke Solo, menelpon saya kurang lebih jam 1 siang. Waktu saya dalam keadaan istirahat atau tidur. Saya dapat telepon dan di HP saya angkat. Halo Bang, ini nomor saya ganti, ini nomornya lo. Lalu saya tanya, ada apa ini? Nah, dia jawab, saya akan ke Solo sampai di pom bensin dekat tempatmu. Kebetulan saya masuk WC menemukan dompet. Dompet saya buka isinya uang sebesar 7.620.000 rupiah. Kalung emas 20 gram ada suratnya. Cincin 25 gram tanpa surat dan tidak ada KTP. Surat-surat yang lain ini mungkin dan tidak ada KTP dan surat-surat yang lain. Dia bilang ini mungkin rezeki saya, kata penipu yang mengaku nama Waliman tersebut. Nah, selanjutnya, terus gimana nih Bang? Ini terserah ini tanya dengan saya. Terserah kamu saja. Saya jawab, kalau saya laporkan atau diurus, disampaikan pada polisi dan sebagainya. Nomor dompet tersebut, penipu itu bilang, kita amankan saja dompet ini daripada diperebutkan oleh petugas pom bensin. Saya minta tolong sama kamu mengaku kawan saya dan saya mempunyai dompet itu. Itu saya suruh mengaku punya dompet itu. Maka catatlah dompet ini warnanya coklat, isinya uang 7.620.000, kalung emas 20 gram dengan suratnya dan cincin 25 gram tanpa surat. Tidak ada KTP dan surat-surat yang lain, itu saya catat. Maka kalau ada orang yang mengaku menelpon cocokkan dengan catatan tadi, pasti tidak cocok. Nah, setelah diumumkan, besok kalau sudah aman, teman tersebut dibagi dua. Silahkan silahkan saya pembagian itu untuk penyempurnaan gedung majelis. Karena saya juga ada gedung majelis di samping saya itu. Jadi waktu saya terlena saya saja karena saya juga
ikut terhanyut. Nah, penipu ini bilang, tetapi ada yang melihat, yaitu petugas di pom bensin. Bagaimana baiknya? Tanya buat saya, kasih saja uang 600.000 tadi buntutnya tadi itu. Penipu bilang jangan uang sebab di sisi ini ada CCTV. Kebetulan ada polisi juga. Nah, kirim saja pulsa dengan nomor bla 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 ini nomornya. Nah, penipu bilang belikan dengan uangmu dulu, nanti semua pengeluaran akan saya ganti. Nanti saya datang ke rumahmu tanpa berpikir panjang. Saya datang ke konter beli pulsa, saya kirimkan ke nomor yang dimaksud. Di pulsa dua kali yang satu 600.000, yang kedua 600.000. Kemudian polisi yang ada di pom bensin tersebut karena banyak kerumunan orang membawa waliman palsu tersebut ke Polres Kulon Progo. Nah, di Polres dihadapkan ke Kanit Jasa namanya Aditya dan sebagainya. Nah, Polres tersebut lalu minta pada saya mengucapkan waliman kalau ingin selamat tutup mulut, jadi jangan di baru-baru omongannya ini ya. Ini dengan minta tebusan 2 kali 3 juta jadi 6 juta. Nah, lalu sebaiknya ini dikirim melalui rekening. Nah, kalau bisa dibayar melalui rekening ini tanpa kalau tanpa diberikan pada rekening nanti ini taruhannya jabatan bilang kaset palsu tadi itu. Setelah saya diminta mentransfer uang yang sudah bukti diterima, waliman dibebaskan. Waliman kamu boleh pulang, gitu. Tetapi baru melangkah beberapa meter, saya tersebut, nah tiba-tiba yang punya dompet tersebut melaporkan pada polisi. Saya tersebut, jadi itu tadi dapat laporannya, lalu waliman dihentikan dulu dan dibawa ke kantor sesar lagi, jadi tidak jadi pulang. Dompet dan isinya dicocokkan ternyata sama, maka waliman ditahan dengan tuduhan kejahatan kriminal dan perkara perdata pasal KUHP 372 kata begitu. Ini itu saya ada konversasi dengan saya, lalu saya juga diancam akan dijemput polisi dan ditahan. Lalu waliman palsu tadi itu minta dan saya tersebut sepakat dengan uang damai. Saya jangan dijemput, jangan ditahan, saya minta uang damai begitu katanya. Itu 15 juta mintanya. Lagi-lagi waliman menelpon saya dengan suara persis suaranya dengan suaranya waliman menangis, minta bantuannya buat saya ditolong transfer uang untuk damai dengan polisi tersebut. Nah, bila tidak dipenuhi maka waliman dan saya juga akan ditahan. Saya berpikir kasihan waliman dan saya juga malu. Saya nyun sewu, saya sebagai ketua cabang, waktu sampai ditahan kan ya malu. Wah, saya kok seperti itu. Itu ini sehingga uang yang diminta di ATM tersebut sudah 4 juta. Lalu saya kirimkan lagi ya, kirimkan lagi. Tinggal kurang 5 juta. Akhirnya saya pinjam uang 5 juta pada tetangga. Nah itu boleh, dengan mudahnya saya kok bisa pinjam mudah 5 juta. Nah tadi lalu karena itu tidak jadi ditransfer karena ada dari satpam bank itu bilang ini sudah sore jangan transfer, ini ada apa saya ceritakan itu aja ya. Jadi akhirnya saya uang tersebut saya kehilangan sebanyak 11.240.000. Berapa? 11 juta ya. 240.000 total. Sekarang Pak walimannya di mana? Ada di Kebumen, mungkin nggak di sini. Oh lah iya, kan tidak ditahan toh? Waktu itu iya. bilangnya mau ditahan, sekarang nggak ditahan. Kenapa jenengan pada waktu itu tidak langsung berusaha menghubungi Pak waliman yang asli? Ini saya kan bangun tidur, saya setelah itu agak wah ini, jadi pikiran itu agak enak begitu. Ini pengalaman dari beliau ya. Itu jadi dengan ini mohon Ustadz untuk memberikan ceramah atau tausiah pada pendengar MTA maupun di rumah sehingga mudah-mudahan jangan ada yang tertutup seperti saya. Mungkin itu saja. Kemudian ini juga apakah suatu ujian atau musibah atau memang mungkin kebetulan saya. Demikian saja atas kurang lebihnya.
Saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu ya, ini hati-hati. Iya memang al-muslim akul muslim, apalagi saudara sesama warga MTA. Kalau ada yang menipu ngaku-ngaku, jangan percaya. Saya temenmu, saya anakmu. Ini kalau enggak nanti anakmu tak tahan. Bahkan ada penipu, ini marak sekarang ini. Yang ngaku polisi juga. Saya komisaris besar, ada yang begitu. Begini-begini, ini anakmu begini-begini. Kalau tidak kamu tebus, nanti anakmu saya penjara, tak tahan, ini itu. Ada lagi, ini anakmu kecelakaan. Anakmu kecelakaan, sekarang di rumah sakit, dan ini sedang di sampingnya ada seorang polisi. Kan ada yang menipu seperti itu. Jangan lantas percaya. Harus bisa berpikir jernih. Misalkan nih anakmu kecelakaan, tentu kita lebih tahu anak kita di mana, sedang kuliahnya di mana, kita punya nomor HP-nya. Tanyakan pada yang telepon itu ciri-ciri tentang anak kita. Anakmu begini. Oh iya, siapa nama anak saya? Namanya ini, andai kata benar, wong data sudah diambil. Kalau punya panggilan Karapan, siapa Karapan anak saya? Kalau punya tahi lalat di mana, cirinya apa, dan lain sebagainya. Tentu orang tuanya lebih tahu anaknya. Terus kesukaan anak saya makannya apa? Tanyakan itu. Nanti lama-lama tambah marah. Kamu tidak percaya ya? Lama-lama teleponnya ditutup nanti. Ya, sekarang banyak yang seperti itu. Maka Bapak Ibu dimanapun berada, jangan mudah-mudah percaya kalau ada telepon memberikan iming-iming hadiah ratusan juta dengan syarat harus transfer dulu. Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta. Nomor ini, hadiah ini bisa dicairkan dengan syarat Bapak transfer 15 juta. Kalau jenengan bisa berpikir jernih, akan jenengan jawab, oh saya tidak transfer, yang 175 juta itu yang 100 juta untuk mencairkan, saya tak menerima 75 juta saja. Atau yang 170 untuk mencairkan, saya tak menerima yang 5 juta saja. Tidak mungkin yang bisa berpikir jernih kok terus transfer 15 juta. Bayangannya nanti dapat 175 juta. Mbak, dijawab saja. Wah, 175 juta. Itu kalau 150 juta untuk persyaratan agar bisa cair, silakan, itu untuk jangan, saya sisanya saja. Kan begitu. Atau ada telepon yang mengatasnamakan siapapun, mengabarkan bahwa teman kita, saudara ngaji kita, anak kita, istri kita sedang dalam musibah, segera butuh pembiayaan rumah sakit, karena segera dioperasi, kalau tidak segera ditransfer, operasi tidak bisa segera dilaksanakan, maka nyawanya terancam. Itu jangan langsung percaya. Jenengan cek dulu. Oh ya, sebentar. Jenengan cek telepon anaknya. Neng di baru di warteg itu Pak. Lo jare arep operasi kan gitu. Jangan mudah-mudah percaya. Biasanya kita ini asasnya husnudon, tapi husnudonnya ya tidak seperti itu. Husnudon kan bisa dikonfirmasi dulu. Apakah betul? Nah, maka kita konfirmasi, kita cross check, kita tabayunkan berita itu.
Jangan langsung mudah tergiur dengan hadiah yang dijanjikan lewat telepon, dengan sesuatu yang mengabarkan karib kerabat kita jadi korban dan lain sebagainya. Dikatakan pelaku kriminal mau dipenjara sampai nangis-nangis. Itu karena sudah terlatih aktingnya. Sehingga mereka itu ya penipu online itu ya berjuang kuwi piye carane ben aktingnya kaya tenanan gitu loh. Dia berlatih nangis dulu. Nangis gen kira-kira betul-betul menyentuh hati dan lain sebagainya. Loh, tapi ini tahu nama saya, tahu ini loh, data sudah terambil. Maka sekarang banyak untuk usaha mengambil data-data kita. Dengan WA isinya ini, klik ini, itu jangan diklik. Kalau nanti jenengan klik, kalau memang itu untuk meretas, untuk nyedot data kita, ya masuk kita dalam perangkapnya. Ya. Maka kalau ragu tanyakan, ini dapat WA ini. Kalau ragu tanyakan, jangan melangkah sendirian. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Lebih hati-hati lagi, lebih waspada. Baik, ada lagi? Berikutnya mic nomor 37, persiapan 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarman dari Cabang Padas, Kabupaten Ngawi. Pertanyaan saya, mangga, lajeng. Pertanyaan saya, orang ngaji itu membawa catatan dan Al-Quran atau membawa catatan dengan HP? Karena yang di sini saya lihat itu bawa catatan, bawa HP. Kebanyakan mereka main HP, lupa Al-Qurannya. Dan lagi pertanyaan, orang ngaji itu masih mengikuti kebiasaan masyarakat, ikut banjaan, ikut yasinan, udah ngaji, tetapi dia tidak mau ikut kelompok. Dan ada yang ikut kelompok tetapi nggak mau ikut di cabang. Ada satu lagi, ada warga ngaji, punya anak, anaknya nggak ikut ngaji, dan waktunya udah menikah, dan anaknya itu berpacaran, dan warga itu mengundang warga juga untuk mengikuti acara pernikahan itu. Sebaiknya pada waktu pernikahan anaknya itu kita membantu atau mendatangi tidak? Cukup sekian pertanyaan dari saya. Ya. Nah, ini HP ini langsung disaleh ke kabeh. Jenengan dibatin, mendadak laporan barang. Bapak Ibu ya, perlu kita pahami bersama. Ya. Di majelis kita ini ada nizam, ada nilai. Nizam atau aturan yang sudah menjadi nilai itu tidak boleh berubah. Adapun teknisnya bisa berubah. Salah satu yang sudah menjadi nilai, kita ngaji di MTA ini, kita datang ke majelis, bawa mushaf, yaitu Al-Quran, bawa catatan dan nyatat. Melihat ayat melalui mushaf. Kenapa? Yakinlah setan itu lebih pinter. Oh, HP kan lebih cepat. Iya. Ketika pertama kali kita sebutkan, coba buka surat ini, ayat ini. Memang pertama yang dilakukan melalui HP membuka surat dan ayat. Tapi ingat, setan itu terus mendatangi kita dari arah depan, belakang, kanan, kiri.
setiap saat, setiap detik membisiki kita. Begitu selesai ayatnya, tiba-tiba masuk notifikasi. Ada Instagram yang masuk pesan. Ada WA yang masuk. Apa to isine? Dilihat. Ternyata isinya pesanan dalam jumlah besar. Keuntungan menggiurkan. Akhirnya fisiknya di sini, hatinya sudah entah kemana. Pesen piro? Oh, regone semene. Kalau ndak itu membuka sosial media, buka medsos, media sosial, berinteraksi dengan dunia luar. Itu perbuatan lago. Ya, sia-sia kita datang ngaji ke sini. Secara tidak langsung membuat kegaduhan, setidaknya pada diri sendiri. Ketika Al-Quran dijelaskan, buat gaduh, meski tidak bengok-bengok. Memang teknis cara buat gaduhnya orang-orang kafir zaman dulu dengan orang sekarang beda. Kalau dulu ketika Nabi menjelaskan wahyu Al-Quran, dalam arti menerangkan Al-Quran, biar orang-orang itu tidak bisa mendengar dengan jelas. Karena kalau mendengar dengan jelas akan bisa paham dengan jelas. Karena kalau paham dikhawatirkan mengamalkan, maka orang-orang musyrik, orang-orang kafir berbuat gaduh. La tasma'u li hadzal Qur'an wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Coba diingat kembali ayatnya. Surat Fussilat nomor 141 ayat 26. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'ani wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Nah, kita sibuk dengan HP kita, berarti kita telah menutup penjelasan Al-Quran pada diri kita, berbuat gaduh terhadap diri kita sendiri. Tidak fokus lagi pada Al-Quran yang diterang-terangkan, yang dijelas-jelaskan, tapi sibuk dengan setan gepengnya. Sibuk dengan setan gepengnya. Maka yang menang setannya. Padahal perintah Allah itu, setan itu musuh. Perlakukan dia sebagai musuh. Apa sulitnya? Datang ke sini, duduk, matikan, masukkan tas, sudah. Apa sulitnya? Kenapa kalah? Padahal Allah katakan fattakhiduhu aduwa, jadikan setan itu sebagai musuhmu. Dan belum pernah ada ceritanya Bapak Ibu, orang ngempet beberapa jam untuk tidak lihat medsos kok tiba-tiba masuk ICU, itu nggak pernah ada ceritanya. Loh, ini sakit apa? Waduh, saya ngempet 3 jam tidak lihat medsos sehingga masuk ICU. Nggak pernah ada ceritanya itu. Maka tahan, isbir wastobir, sabar dan tingkatkan kesabaran itu. Maka di MTA ini kalau kita ngaji, dulu ini menjadi nidom. Warga MTA datang ke majelis untuk ngaji, bawa Al-Quran, bawa mushaf, bawa buku catatan, bawa pulpen nyatet. Hal-hal yang penting dicatat. Aturan ini sudah menjadi nilai, sudah berubah menjadi nilai. Maka nilai tidak boleh berubah. Adapun teknis bisa berubah. Dulu ngaji tidak ada laptop begini, karena belum ada laptopnya. Dan ini laptop isinya ayat dan hadis.
Tidak ada medsos-medsosnya. Mboten percaya jenengan bersani ini. Ya. Dengan bersani, apakah ada medsosnya? Enggak ada ini. Maka setan itu lahu khutuwat. Setan itu punya banyak cara. Mudah sekali sekarang ini dengan setan gepeng menggelincirkan kita, membuat gaduh pada diri kita sendiri untuk berbuat lagho terhadap diri sendiri saat ngaji. Maka pertanyaan Bapak tadi, apakah HP dan catatan? Enggak, mushaf. Dengan ini loh, ini mushaf. Maka lihat surat ini, ayat ini, yang dibuka ini. Itu menjadi celah setan untuk masuk, kita tutup. Maka warga MTA melihat ayatnya tidak dari HP, tapi dari mushaf. Karena kalau dari HP-nya, berarti kita membuka celah setan. Dan ternyata banyak di antara panjenengan yang rawuh ke sini, fisiknya di sini tapi hatinya entah kemana, berselancar di dunia maya. Itu yang pertama. Orang ngaji kok masih ikut kebiasaan masyarakat. Lah ini ngajinya yang bersangkutan sudah jadi warga MTA siswa tetap atau baru simpatisan. Pertanyaannya kan itu. Ya. Semuanya tadriji, bertahap. Yang menjadi aneh kalau itu sudah menjadi warga MTA. Kalau memang sudah menjadi warga MTA masih seperti itu, harus tegas pengurusnya. Disuruh milih. Jangan berdiri di atas dua perahu. Terpelengkang nanti. Di MTA mengajarkan prinsip menjalankan agama Allah ini prinsipnya dari Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kalau kita belum tahu dalilnya, belum tahu ilmunya, maka jangan mengamalkan. Lah kapan mengamalkannya? Nanti setelah tahu dalilnya. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kenapa harus tahu dalilnya dulu? Karena agama ini, agama Islam ini mengamalkan dalil, bukan mendalilkan amal. Quran dan sunnah itu dalil dalam Islam. Lah kita umat Islam diperintahkan untuk mengamalkan dalil, bukan mendalilkan amal. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati akan ada hisabnya di hadapan Allah. Lah kamu kok mengamalkan itu, telingamu dengar dari siapa? Kamu kok mengamalkan itu, hatimu condong pada siapa? Dapat ilmu dari mana? Kamu melihat prakteknya siapa? Semuanya ada hisabnya. Maka kalau itu sudah menjadi warga MTA, siswa tetap di MTA, kok masih seperti itu, maka harus tegas. Diingatkan dengan tegas, kalau memang tetap tidak mau, disuruh milih. Daripada nanti bingung, ngaji di sini begini, terus ngaji di tempat lain begini, akhirnya bingung, terpelanting, terpelengkang nanti. Bukan Islam yang membingungkan, orangnya sendiri yang bingung. Padahal Islam sudah jelas. Dalam agama ini hanya ada dua, if'al atau la taf'al. If'al, kerjakan kalau berdasar dalil. La taf'al, jangan kerjakan kalau tidak ada dalil yang melandasi. Ya, kemudian ada anak warga ngaji, ya berarti sudah warga. Anaknya pacaran, lah dulu pas pacaran bapak ibunya kemana? Apa palah nguntapke, nyangoni. Harap nendi nduk, malam mingguan pak bu dengan pacar. Oh iya nyong, gue tuku jagung bakar. Diuntapke.
Le, aja bengi-bengi ya. Diuntapke. Ini bahwa anak saya aja bengi-bengi. Ya, tidak baik dilihat tetangga, cah wadon kok mulai bengi. Diuntapke. Lah kemudian menikah. Lah sebaiknya kita bagaimana? Kalau pernikahan yang akan dilangsungkan itu sesuai syar'i, ya tidak apa-apa, kita membantu. Tapi kalau pernikahannya tidak sesuai syariah, ya tidak usah membantu. Apalagi kalau sampai pacaran, kemudian kecelakaan. Kecelakaan bukan berarti numpak motor terus tiba, bukan. Kecelakaan, ya, hamil di luar, nikah. Maka tidak perlu membantu apapun, biar diurusi keluarganya sendiri. Kalau ada putri MTA hamil di luar nikah, na'udzubillah, kalau ada itu warga MTA jangan ada yang membantu dalam proses pernikahannya, biar diurusi sendiri oleh keluarganya. Sudah bisa dipahami? Ya. Ada lagi? Berikutnya mic nomor 31, persiapan terakhir 13. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Sutarmira dari Baran Gembiang, Ambarawa, Bandungan, Ustadz di lantai 3. Oh Saya ya. mau tanya, Ustadz, pada suatu hari saya pernah menengok orang kondur haji. Nah di situ saya ngomong apa adanya, Ustadz. Tapi pada puncak akhir omong-ngomong itu Pak Haji ngendiko bilih Bapak Adam sama Ibu Hawa itu diturunkan dari surga itu karena zina. Apa betul itu, Ustadz? Saya ya kaget. Lah kok nggak tanya Pak Hajinya itu? Lah saya enggak itu karena makan buah kuldi. Dari itu melanggar larangan Allah. Oh berarti Ibu belum tahu gitu. Lah terus keduanya, saya dari muda sampai sekarang tua ini suka sekali sholat malam. Ya alhamdulillah. Ya, itu 11 rakaat dengan witirnya. Nah itu setelah saya berdoa sholat tahajudnya itu saya menambah begini, Ustaz. Baik Tuhanku, aku mohon kepadamu keselamatan di dalam beragama, kesehatan jasmani, bertambah ilmu dan berkah rezeki, dapat bertobat sebelum mati, mendapat rahmat setelah mati, dan memperoleh ampunan setelah mati. Wahai Tuhanku, ringankanlah aku di waktu sakaratul maut, lepaskanlah aku dari siksa api neraka, dan memperoleh ampunan di saat hari perhitungan. Wahai Tuhanku, janganlah aku dikuncangkan setelah Engkau berikan petunjuk. Rahmatilah aku dari sisimu karena Engkau Maha Pemberi. Wahai Tuhanku, berikanlah aku kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, serta selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Maha suci Tuhanku, Tuhan yang bersih dari apa yang mereka atau orang-orang kafir katakan. Dan kesejahteraan semoga senantiasa dilimpahkan kepada para utusan Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya Allah, semoga Engkau anugerahkan rahmat hakim dan sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad yang menjadikan atau menyebabkan terpaksa kesusahan dan terkabulnya cita-cita dan berhasilnya beberapa permohonan, dan dengan diakhiri hasil yang baik, siraman mendung atau siraman air dari langit yang disebabkan keagungan Nabi besar Muhammad yang mulia. Dan semoga selamat hatim juga kepada keluarga Nabi dan kepada sahabat-sahabat Nabi dengan bilangan geraknya atau kedipnya mata dan sebilangan pernafasan serta sejumlah apa-apa yang kelihatan. Wahai Tuhan semesta alam, amin.
Yang ketiga, Nggih. ini berhubung sudah mendekati bulan puasa. Kalau sudah sholat tarawih itu boleh sholat tahajud apa enggak, Ustaz? Nah, sudah. Cuma itu, Ustaz, pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan. Mbok bilih wonten kawulatan kawula anggen kawula matur kula nyuwun gengsi pangapunten. Semoga keselamatan tetap terlimpah pada kalian semua, teriring rahmat dan berkah Allah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang yang zahirnya pulang dari haji. Kalau betul yang Ibu sampaikan tadi, kemudian oknum haji ini, ya tak? Menyampaikan bahwa Nabi Adam dan Hawa itu diusir dari Allah karena berzina. Ya ini haji kok ngendi? Jangan-jangan haji kok Tanah Abang. Kok dengan tega-teganya mengatakan seperti itu? Maka jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Sekalipun dohire habis pulang dari tanah suci, tapi kalau yang keluar dari lesannya itu berarti dia pembohong. Jangan dipercaya. Oh, kalau itu Ibu belum tahu. Iya, saya belum tahu kalau jenengan pembohong. Kalau jenengan oknum haji itu saya belum tahu. Padahal Qurannya sudah sangat tegas. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minad dzalimin. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Kayak Adam dan Hawa, jangan kamu dekati pohon ini. Kalau kamu dekati pohon ini, kamu termasuk yang berbuat dolim. Singkat cerita, dalam Quran disebutkan Nabi Adam dan Hawa itu merasakan buah dalam pohon itu, kemudian diturunkan oleh Allah, diusir karena pelanggaran yang dilakukan. Namun demikian Nabi Adam dan Hawa langsung bertobat pada Allah. Fatalaqqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaih. Bertobat pada Allah dengan tobatan nasuha, dan tobatnya diterima oleh Allah. Jadi sebab terusirnya atau Nabi Adam dan Hawa mendapatkan sanksi dari Allah itu karena beliau berdua itu melanggar larangan Allah berupa memakan buah dari pohon itu. Meskipun dalam Al-Quran tidak ditemukan nama buah itu, tetapi ya, disebutkan itu buah khuldi, artinya kekekalan, keabadian. Dan setan ketika membujuk Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah itu, apa yang dibisikkan setan? Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Adam dan Hawa, melarangmu untuk memakan buah ini, itu agar supaya kamu tidak kekal abadi di dalam surga ini. Kalau kamu ingin kekal abadi di dalam surga ini, kamu harus makan. Kenapa? Karena buah ini buah keabadian. Makanya Tuhanmu melarang. Karena jika kamu makan buah ini, kamu akan kekal abadi di surga. Itu bisikan setan. Oleh sebab itu Tuhanmu melarangmu. Kenapa?
Karena kalau kamu makan, ini buah keabadian. Jika kamu makan, niscaya kamu kekal abadi di surga. Nah, itu bisikan setan. Maka terjadilah pelanggaran itu, kemudian diusir oleh Allah, dan Nabi Adam beserta Hawa bertobat, diterima tobatnya oleh Allah. Itu yang pertama. Doa-doa sebagaimana yang Ibu lafalkan tadi, coba panjenengan ulangi, bisa tidak? Sulit. Ini karena istiqomah beliau, kebiasaan. Sehingga hafalnya tidak lagi di kepala, namun sudah di lisan. Sehingga beliau sambil ngantuk-ngantuk tetap bisa. Itu bedanya. Sama jenengan itu Al-Fatihah sudah hafal di lisan, tidak lagi ngeling-ngeling di kepala. Karena saking seringnya diucapkan. Tadi makna doa-doa yang baik tadi. Ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, dan seterusnya itu. Ya Allah, ringankanlah hamba dalam sakaratul maut. Ada permohonan ampun, ada mohon karunia dari Allah, dan lain sebagainya. Sesudah sholat tahajud, kemudian berdoa memohon kepada Allah dengan apa yang Ibu sebutkan. Apa boleh? Boleh. Karena tidak ada ketentuan dari Rasulullah apa yang harus dibaca sesudah sholat tahajud maupun sesudah sholat duha. Maka begitu selesai sholat duha ataupun tahajud, monggo silahkan mohon berdoa pada Allah dengan yang baik-baik, yang panjenengan paham apa yang diminta, apa yang dimohonkan. Kalau tidak hafal Arabnya, dengan bahasa Jawa, kalau jenengan dari Jawa. Kalau tidak bisa, dengan bahasa Indonesia. Kalau jenengan tidak bisa bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris dengan bahasa Inggris. Yang penting paham apa yang diminta dan yang dimohonkan. Karena Allah tidak akan kabulkan doa dari hati yang lengah, hati yang lalai. Hati yang lengah dan lalai saat berdoa salah satunya tidak paham apa yang dipinta. Bagaimana mungkin akan dikabulkan oleh Allah sedang yang meminta sendiri tidak paham terhadap apa yang dia minta. Boleh Ibu dengan doa-doa seperti itu, ya, boleh. Kemudian yang ketiga, sesudah sholat taraweh apakah masih bisa tahajud? Nabi biasanya beliau itu sholat taraweh 11 rakaat dengan witirnya. Nah, kalau Ibu sudah taraweh, kemudian nanti sepertiga malam misalkan mau bangun untuk tahajud, yaitu sah-sah saja, tidak ada batasan harus 11 rakaat. Namun jika kita mengikuti kebiasaan Nabi itu baik di luar bulan Ramadan atau di dalam bulan Ramadan itu senantiasa sholat malam 11 rakaat. 8 rakaat, 2 kali salam, 2 rakaat salam, kemudian dengan 3 witir. Namun itu laisa litahdid, bukan pembatas. Sekarang kan umat Islam ribut 11 potelu likur kan itu. Tidak ada batasan. Yang tidak boleh itu witir dalam 2 witir dalam 1 malam, itu tidak boleh. Ya. Maka kalau Ibu mau tahajud, ya sudah, tarawihnya nanti saja sepertiga malam, bangkit pas sepertiga malam tahajud. Kalau mencukupkan tahajud tarawih berjamaah, ya monggo silahkan. Kalau mau malamnya juga bangun tahajud, apa diperkenankan? Silahkan, tetapi jangan melakukan witir lagi kalau Ibu sudah sholat witir. Ya, ada lagi. Penanya terakhir, mic nomor 13.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Riyadi dari Bone, Sulawesi Selatan. Ya, alhamdulillah, Sulawesi. Saya ikut kajian binaan di Makassar sekitar sudah 8 tahun lebih. Aslinya mana? Aslinya dari Klaten, Pak Ustaz. Klaten. Bone Klaten lah. Ya, alhamdulillah. Di Sulawesi udah lama? Sudah sekitar 15 tahun yang lalu. Oh ya, ada 15 tahun. Ya, alhamdulillah. Terus? Pertanyaan saya mengenai hak waris, Ustaz. Ya. Beberapa tahun yang lalu ibu saya mendapat bagian dari kakek, yaitu sebidang tanah berdiri bangunan. Sudah bersertifikat dari neraca atas nama ibu saya, Ustaz. Sudah 2 tahun yang lalu ibu saya meninggal, Ustaz. Ya. Saya punya 2 saudara. 2 saudara? Iya, 2 bersaudara. Adik saya 1 perempuan. Ya. Lain bapak dan di luar nikah, Ustaz. Ya. Belum lama ini sudah saya kenotariskan karena ibu sudah nggak ada, sudah saya turunkan waris atas nama diri saya sendiri, Ustaz. Dan belum lama juga sudah saya jual, Ustaz. Ya. Adiknya nggak dibagi. Ya, yang saya tanyakan, Ustaz, apakah adik saya ini yang lain bapak dan di luar nikah ini berhak mendapatkan bagian dari harta yang saya jual ini, Ustaz? Ya. Saya kira ini saja, mohon penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ditanyakan keabsahan bapak secara syariah, maka adik saudara ini secara syariah tidak punya bapak, hanya secara biologis saja. Ya. Memang tidak saling mewarisi karena tidak sah secara syariah. Namun demikian, ya, adik jenengan nggak salah untuk menjalin kekerabatan. Masa adiknya cuma 1? Menjalin kekerabatan tidak ada salahnya jenengan berikan bagiannya. Dan itu lebih baik untuk merekatkan hubungan persaudaraan. Sekalipun ditanyakan kalau menurut syariah adik saudara ini tidak punya bapak yang sah secara syariah, hanya bapak biologis saja dan tidak saling mewarisi. Nanti ini sudah menikah, adiknya perempuan toh, sudah menikah. Ya, andai kata belum menikah pun, jenengan sebagai saudara laki-laki secara biologis itu juga tidak sah untuk menjadi walinya. Bapak biologisnya saja tidak sah menjadi walinya. Itu harus wali hakim. Maka kejinya perzinahan seperti itu menimpakan madorot kemana-mana sampai memutus hubungan antara bapak dan anak secara syariah, tidak saling mewarisi. Namun saya sarankan kalau uangnya masih ada, untuk menjalin hubungan persaudaraan, ya, itu tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya, tapi ya terserah jenengan gitu. Saya tidak memaksa. Akrab tidak dengan adiknya ini? Ya, nanti kalau dijawab akrab takut dikon ngekei. Ya, insya Allah tidak ada, monggo silahkan. Ya, kalau ditanyakan secara syariah memang tidak berhak, tidak ada hak waris. Tetapi lebih baik faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Jenengan berikan itu kebaikannya kembali pada jenengan. Sebagian ya, monggo silahkan. Mau diberikan semua ya boleh. Ya, dah selesai saja. Sudah?
Ada lagi? Sudah cukup. Cukup? Sampun cukup. Ya, ini sebelum diakhiri, ini ada laporan. Ini kita sapa dulu rombongan dari jauh. Dari Mati Sleman 1 bis, kemudian Kedung Galar Ngawi 1 bis, Kota Salatiga 41 orang, Padangan Bojonegoro 1 minibus, ibu-ibu cabang Ngawi 1 bis. Ya ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah dikorbankan, yang sudah dikeluarkan, baik tenaga, pikiran, kesehatan, harta untuk rawuh ke majelis ilmu ini, mendapatkan ridho dari Allah dan menjadi tabungan akhiratnya. Terus Berikutnya mohon doa kesembuhan. Yang pertama anak Khalid Azka Diaul Haq dari sini, Bapak Sumarno Karangmalang 3, Bapak Samiono Geladak Sari Boyolali, Bapak Suyono Jogja, Bapak Maukar dan Ibu Pitoyo Cepu, Bapak Kusran, Bapak Sairan, Bapak Fatah Yasin, Bu Siti Ismirah dan Bu Suwarto Magetan, Ibu Muawanah dan Ibu Yanti Magelang, Bapak Suwarti Ngemplak, Ibu Eli Rawati Sarwanto, Bapak Kardiman, Bapak Sumati Cilacap, Bapak Satijong Lipar Jogja. Kemudian dari Wonosobo ada 7 orang, semuanya sakit, mohon doanya. mari kita doakan. Allahumma shfihim, Allahumma shfihim, Allahumma shfihim. Ya, mudah-mudahan jadi kafarah beliau-beliau. Terus, kemudian mohon doa atas meninggalnya Bapak Mukti Ali Suruh 2, Ibu Sri Lestari Sukodono 1, Mas Andrianto Cilacap, Bapak Jumali Juwiring 3, Bapak Budi Utomo Mantingan Ngawi, kemudian saudara Bapak Zainun Mesuji Lampung, kemudian Ibu Rondiah Musirawas dan Hidayatullah dari Lampung Barat. Mohon mari kita doakan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu 'anhum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bima'in wa salsalin wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa as-sabul abyada minad danas wattihum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa qihim fitnatal qabri wa 'adzaban nar. Ya, ada lagi? Berikutnya infak untuk pondok pesantren. Baik, ini infak untuk Pondok Pesantren MTA tanggal 5 Februari 2023. Kota infak Ponpes MTA Ahad 29 Januari 2023. 14.304.500 rupiah. Hasil dari penjualan infak emas 40.988.000 rupiah. Hamba Allah Lampung 3.400.000. Siswa SMA MTA Surakarta 2.318.500 rupiah. Hamba Allah Bekasi 1.250.000. Hamba Allah Lampung 9.600.000. Hamba Allah Polokarto 200.000. Hamba Allah Mondoan 20 juta. Bapak Buyung Bintaro 2 juta. Hamba Allah Jambi 1.450.000. Hamba Allah Muko Bengkulu 39.750.000. Hamba Allah Korea 5.500.000. Loh, ini dari Korea. Hamba Allah Semarang 1.500.000. Keluarga Bapak Sukamto Buton 700.000. Hamba Allah Jakarta Timur 2 juta. Khairun Nisa 500.000. Hamba Allah Buleleng Bali 1.400.000. Ibu-ibu Tanon 1.200.000. Hamba Allah Sine 200.000. Keluarga Bapak Kumoro Kendal 1 juta.
Hamba Allah Semarang 1.200.000. Ibu Hardi Wonogiri 500.000. Afifah 100.000. Bapak Daryanto Semarang 300.000. Isna 150.000. Hamba Allah Semin Gunung Kidul 2 juta. Bapak Hadi Supar Weru 1 500.000. Hamba Allah Semarang 1 juta. Ibu Muntiasih Tuban 250.000. Keluarga Bapak Suhono Teluan 6 juta. Hamba Allah Ngerambi 200.000. Bapak Jatmiko Serang 100.000. Bapak Salim Sidoarjo 2 juta. Ibu-ibu Juwiring 4 500.000. Hamba Allah Ngemplak 1.954.000. Hamba Allah 200.000. Hamba Allah Semanggi 500.000. Keluarga Bapak Darmanto Mondoan 2 500.000. Hamba Allah Wonogiri 2 juta. Hamba Allah Mojogedang 500.000. Hamba Allah Sragen Kota 3 juta. Hamba Allah Purworejo 5 juta. Ibu-ibu Sine 1 600.000. Hamba Allah Trenggalek 2 juta. Hamba Allah Delanggu 1 juta. Hamba Allah Juwiring 2 2,1 gram cincin. Keluarga Bapak Darmanto Mondoan 2 1 buah gelang. Total untuk infak Pondok Pesantren MTA hari ini 181.315.000 rupiah. 181.315.000 rupiah ditambah 2,1 gram cincin dan 1 buah gelang. Kemudian berikutnya ada pula infak untuk media dakwah kita, Radio TV tanggal 29 Januari 2023. Kota infak radio dan TV Ahad 29 Januari 2023 2.628.000. Hamba Allah Sragen 40.900.000. Ibu Komariah Jambi 500.000. Hamba Allah Cilacap 275.000. Hamba Allah Depok 300.000. Hamba Allah Jawa Timur 5.400.000. Hamba Allah Jogja 6.500.000. Bapak Buyung Bintaro 1 juta. Hamba Allah Korea 1 juta. Hamba Allah Jawa Timur 11.500.000. Bapak Purwadi Komplek Marinir Depok 1 juta. Hamba Allah Jayapura 500.000. Hamba Allah Pemalang 300.000. Hamba Allah Jepara 500.000. Hamba Allah Kalioso 1 juta. Ibu Yati Gandean 200.000. Ibu Luki Ungaran 1 buah cincin berlian. Total untuk infak media dakwah kita hari ini 73.503.000 rupiah. 73.503.000 rupiah ditambah 1 buah cincin berlian. Alhamdulillah, jazakumullah, insya Allah sudah diterima oleh majelis, dan mudah-mudahan ini menjadi harta yang sesungguhnya buat Bapak Ibu, saudara dan saudari, adik-adik, dengan catatan infak ini dilakukan tulus ikhlas hanya mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan jadi tabungan akhirat panjenengan semuanya. Sudah cukup? Baik Bapak Ibu, saudara dan saudari, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampaikan salam untuk keluarga di rumah masing-masing. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.